Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para siswa sekalian, sebelum kita menyimak dan belajar bersama pada pelajaran fikih kali ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para siswa sekalian, pada pagi hari ini pembelajaran fikih adalah masih melanjutkan di bab 1 ya, terkait pernikahan, talak dan rujuk. Namun pada pertemuan kali ini melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang talak dan rujuk. Nah, mungkin para siswa sekalian sebelumnya sudah pernah mendengar apa itu talak dan apa itu rujuk. Nah, kali ini kita akan membahas mungkin sedikit lebih detail gitu. Oke, yang pertama terkait pengertian talak dan rujuk. Talak sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu talaqo, yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Jadi talak artinya adalah melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan sebagai suami istri. Nah, sebenarnya talak ini adalah perilaku yang dibenci oleh Nabi maupun Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi sebenarnya talak ini kalau bisa dihindari seperti itu, walaupun sebenarnya diperbolehkan dalam Islam, namun sebisa mungkin dihindari sikap talak ini itu. Apabila seorang istri ditalak suaminya, maka terputuslah hubungan suami istri dan hubungan keduanya berubah status. Jadi bukan lagi sebagai suami istri lagi. Jadi mereka tidak berhak lagi untuk bersikap layaknya suami istri ataupun melakukan hubungan yang melebihi wajar, karena mereka sudah bukan lagi suami istri. Jadi sudah berbeda. Ketika talak sudah dijatuhkan pada istri, maka hubungannya sudah bukan suami istri lagi dan mereka bukan siapa-siapa lagi, nantinya bukan menjadi mahram lagi, seperti itu. Sebaliknya, di samping ada talak, ada juga rujuk. Rujuk berasal dari kata roja'a yang artinya kembali. Jadi rujuk di sini adalah bersatunya kembali seorang suami kepada istri yang telah dicerai sebelum habis masa menunggunya atau masa iddahnya gitu. Jadi rujuk hanya diperbolehkan di dalam masa ketika suami boleh rujuk kembali kepada istrinya, atau talak roja'i, yakni di antara talak 1 atau 2, karena nanti juga ada talak yang dia tidak bisa rujuk kembali seperti itu. Kemudian kenapa sih harus ada masa iddah gitu? Jadi di sini kita akan bahas dulu masa iddah itu apa. Nah, ini iddah. Iddah dalam bahasa Arab artinya waktu menunggu. Jadi iddah itu dari bahasa Arab ya. Iddah artinya waktu menunggu. Dalam agama Islam diartikan sebagai sebuah masa di mana seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, baik diceraikan karena suaminya mati atau karena dicerai ketika suaminya hidup. Nah, kalau karena suaminya meninggal itu udah otomatis bukan suami istri ya, karena udah tinggal suaminya, berarti dia statusnya sudah janda gitu kan, kalau perempuan sudah meninggal oleh suaminya kayak gitu. Nah, jadi baik perempuan yang menjadi janda karena ditinggal mati suaminya atau ditinggal meninggal suaminya, ataupun yang dicerai karena suaminya tidak meninggal, itu mereka memiliki masa iddah gitu. Jadi kenapa sih harus ada masa iddah gitu? Jadi perempuan di sini kan punya rahim ya. Jadi di masa iddah ini nanti ada ketentuan-ketentuan berapa masa iddahnya wanita gitu. Misalkan ketika dia dalam keadaan hamil atau dan sebagainya gitu. Karena di sini untuk menjaga si perempuannya gitu. Jadi di samping dia menunggu, itu dipastikan apakah nanti dia akan hamil gitu. Kalau misalkan hamil, kira-kira itu nanti anak dari suami sebelumnya atau bagaimana gitu kan. Jadi ada masa iddah di mana itu masa menunggu. Jadi kalaupun nanti dalam masa iddah dia hamil, oh berarti dia mungkin anak dari
suaminya yang dulu gitu. Jadi untuk menghindari fitnah atau menghindari hal-hal yang seperti ini, maka ada iddah ini. Jadi wanita ketika bercerai dari suaminya, maka dia memiliki masa iddah, ini masa menunggu gitu. Nah itu semata-mata juga untuk memuliakan si wanita gitu, untuk menjaga si wanitanya agar tidak timbul fitnah. Misalkan seperti yang sudah saya contohkan tadi gitu, ketika dia hamil, jadi jelas gitu itu anak dari suami yang telah mencerainya atau bagaimana, mungkin seperti itu. Jadi talak di sini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu wanita yang meninggal suaminya, atau wanita dan juga wanita yang tidak ditinggal meninggal suaminya. Jadi yang pertama adalah wanita yang ditinggal suami dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya adalah dengan melahirkan, baik masa kelahiran dekat atau jauh. Jadi misalkan dia lagi hamil 4 bulan, kemudian suaminya meninggal, ataupun sudah hamil 9 bulan kemudian suaminya meninggal, itu sama-sama masa iddahnya itu batasnya sampai ia melahirkan. Jadi masa iddah ini, dalam masa iddah dia tidak boleh menikah lagi ya. Jadi perempuan saat dalam masa iddah dia tidak boleh menikah dulu. Kalau masa iddahnya sudah habis, baru dia boleh menikah dengan laki-laki lain. Seperti itu. Jadi saat dalam masa iddah dia tidak diperbolehkan untuk menikah. Nah, untuk yang pertama ini, yang wanita ditinggal suaminya dalam keadaan hamil, nah ini ada dalilnya, itu ada di surat At-Talaq ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyada'na hamlahun. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Gitu. Selanjutnya adalah wanita yang ditinggal meninggal suaminya dalam keadaan tidak hamil, masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Jadi ketika seorang perempuan itu ditinggalkan suaminya atau suaminya meninggal, nah itu maka dia harus menunggu selama 4 bulan 10 hari. Jadi selama 4 bulan 10 hari ia tidak boleh menikah dengan laki-laki lain gitu. Dan ini dalilnya ada di Quran surat Al-Baqarah ayat ke-234. Baik, selanjutnya adalah klasifikasi wanita yang tidak ditinggal mati suami. Nah, ini jadi dia memang diceraikan suaminya bukan karena suaminya meninggal gitu, tapi karena memang suaminya itu menjatuhkan talak gitu, menceraikan. Nah, yang pertama adalah wanita yang diceraikan dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya sampai ia melahirkan. Sama ya seperti yang tadi. Jadi wanita hamil, baik ia menjadi janda karena ditinggal mati suaminya, atau karena suaminya meninggal, ataupun karena memang ditalak oleh suaminya, itu mereka sama-sama masa iddahnya adalah sampai ia melahirkan. Gitu. Yang kemudian yang kedua adalah wanita yang diceraikan tidak dalam keadaan hamil dan masih mempunyai masa haid. Masa iddahnya adalah 3 quru atau 3 kali suci. Ini dalilnya ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru' wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Artinya, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir gitu. Jadi 3 kali quru atau 3 kali suci ini artinya dia sudah haid 3 kali dan sudah suci 3 kali gitu. Jadi kalau masih 2 kali, dia belum boleh menikah dengan laki-laki lain karena dia masih dalam masa iddah. Jadi syaratnya dia sudah 3 kali suci atau sudah 3 quru, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah wanita yang tidak mempunyai masa haid. Nah, ini masa iddahnya adalah 3 bulan. Nah, yang tidak mempunyai masa haid itu maksudnya gimana? Jadi mungkin wanita yang belum balik atau yang sudah balik tapi belum pernah haid. Kan ada ya yang mungkin umurnya sudah
balik sudah 18 tahun atau 17 tahun, tapi karena suatu kondisi tertentu, tapi jadinya dia belum haid, atau wanita yang sudah menopause, sudah memasuki usia pasca haid, jadi sudah tidak haid lagi itu ya. Kalau sudah tua, sudah menopause itu, nah dia berarti tergolong wanita yang tidak mempunyai masa haid. Nah ini adalah masa iddahnya selama 3 bulan. Ini dalilnya ada di Quran surat At-Tolak ayat 4. Kemudian yang keempat adalah wanita yang diceraikan suaminya tetapi belum pernah digauli atau belum pernah berhubungan. Jadi belum pernah berhubungan seksual, maka tidak mempunyai masa iddah. Seperti itu. Jadi dia setelah ditalak bisa menikah dengan laki-laki lain. Karena tadi seperti yang saya sampaikan, iddah itu fungsinya untuk menunggu gitu. Apakah nanti di dalam rahimnya itu akan tumbuh janin atau tidak gitu kan. Nah, kalau dia memang belum pernah digauli, berarti tidak ada masa iddahnya gitu ya. Ini dalilnya ada di Quran surat Al-Ahzab ayat 49. Kemudian yang selanjutnya ada macam-macam talak. Nah, di sini talak juga ada macam-macamnya. Tidak asal kemudian bercerai kemudian bisa rujuk kembali gitu. Jadi memang ada macam-macam talak yang dia bisa rujuk, ada juga yang tidak bisa rujuk gitu. Jadi yang pertama adalah talak dipandang dari segi boleh tidaknya suami rujuk. Nah, di sini yang pertama ada talak roja'i, yaitu talak yang masih diperbolehkan bagi suami untuk kembali kepada mantan istrinya tanpa melakukan akad nikah baru selama masa iddah. Nah, ini disebut talak roja'i apabila suami menjatuhkan talak satu atau dua kepada istri gitu. Ketika suami telah mentalak satu atau dua, nah itu berarti boleh untuk rujuk kembali. Kemudian yang kedua adalah talak bai'in. Nah, talak bai'in yaitu talak yang dijatuhkan suami dan mantan suami tidak boleh melakukan rujuk kecuali dengan akad nikah baru dengan syarat tertentu. Nah, talak bai'in sendiri ini terbagi menjadi dua, ada talak bai'in kubro dan sughro. Nah, kalau kubro itu si suami itu mentalak talak tiga di mana suami tidak boleh rujuk kepada mantan istri kecuali istrinya sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan sudah disetubuhi lalu diceraikan dan masa iddahnya sudah habis. Jadi yang talak kubro ini ketika istrinya itu sudah ditalak 3 sama suami, nah itu ketika dia mau rujuk lagi tuh belum boleh gitu, belum bisa, kecuali si mantan istrinya itu sudah menikah dengan laki-laki lain, kemudian sudah pernah bersetubuh dengan laki-laki lain, kemudian diceraikan oleh si suami barunya itu. Nah, baru dia misalkan mau rujuk dengan suami lamanya itu boleh, tapi itu tidak boleh disengaja. Artinya tidak boleh kayak aku maulah mau menikah dulu dengan laki-laki itu biar nanti bisa kembali dengan mantan suamiku. Seperti itu nggak boleh ya, nggak boleh disengaja. Jadi ini memang kayak tanpa disengaja ya, seperti itu keadaannya, memang dia sudah menikah dengan laki-laki lain, sudah bersetubuh dan diceraikan gitu, dia boleh kembali kepada mantan suaminya. Jadi mantan suaminya boleh merujuknya lagi tapi dengan akad nikah baru, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah talak bai'in sughra, yaitu kebolehan suami untuk rujuk kembali dengan istri melalui akad baru karena tidak menghilangkan kebolehan bekas suami untuk rujuk dengan istri. Termasuk talak ini adalah talak khuluk, talak 1 atau 2 tetapi sudah habis masa iddahnya gitu. Jadi kalau talak roja'i tadi talak 1 atau 2 tapi dia masih dalam masa iddah gitu. Nah, kalau talak bai'in yang sughra ini dia talak 1 atau 2 tapi dia sudah habis masa iddahnya gitu. Jadi kalau mau rujuk kembali harus ada akad lagi gitu, akad baru. Kemudian yang kedua macam talak itu ada yang dipandang dari segi keadaan istri. Jadi yang pertama ada talak sunni, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istri sesuai tuntunan Nabi dengan syarat. Pertama, istri dalam keadaan suci, artinya dia ya tidak haid, seperti itu. Kemudian yang kedua, istri dalam keadaan hamil dan sudah jelas kehamilannya, artinya dia benar-benar hamil, dan hamilnya itu karena sudah bersetubuh dengan
suaminya itu gitu. Jadi sudah jelas. Yang kedua adalah talak bid'ai, yaitu talak yang dijatuhkan tidak berdasarkan tuntunan Nabi, seperti menjatuhkan talak kepada istri dalam keadaan istri sedang haid, artinya dia kan sedang tidak suci gitu, atau talak yang dijatuhkan saat istri dalam keadaan suci tetapi sudah pernah dicampuri atau sudah pernah berhubungan seksual. Nah, ini namanya talak bid'ai, seperti itu. Kemudian yaitu ya macam-macam talak. Jadi untuk talak itu memang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, sebenarnya diperbolehkan dalam Islam, tapi sebisa mungkin dihindari seperti itu, karena termasuk perbuatan yang dibenci gitu, dibenci dalam Islam, walaupun sebenarnya diperbolehkan seperti itu ya. Kemudian juga terutama bagi laki-laki ya, harus berhati-hati gitu dalam berbicara, terutama saat keadaan emosi kepada istri gitu ya. Berhati-hati gitu, karena kadang ucapan itu spontan gitu kan, saat emosi ucapan spontan, maka dia bisa saja menjatuhkan talak gitu, dalam keadaan mungkin dia dalam keadaan emosinya, kemudian dia langsung keceplosan gitu menjatuhkan talak. Nah itu maka bisa gitu, bisa menjadi cerai beneran gitu, dan itu bisa sah gitu talaknya. Jadi harus berhati-hati gitu laki-laki ketika berbicara dengan istrinya. Kemudian di sini di samping ada talak ada rujuk ya. Jadi rujuk adalah mengembalikan istri yang telah ditalak kepada status perkawinan tadi ya. Jadi ketika sudah bercerai maka bisa kembali lagi seperti yang sudah disampaikan tadi sebelumnya ya, dengan macam-macam talak dan mana saja yang boleh rujuk kembali seperti itu. Dan adapun bentuk rujuk dapat berbentuk ucapan suami yang terang-terangan. Nah, misalnya saya kembali kepada istri saya yang saya cintai, atau engkau saya dampingi kembali, engkau saya rujuk kembali. Nah, itu. Tapi syaratnya di sini kalau menurut Quran surat At-Tolak ayat 7 itu harus ada saksinya gitu. Namun di sini hukumnya sunnah kalau untuk saksi dalam rujuk. Nah, berbeda dengan dalam pernikahan ya. Kalau dalam pernikahan saksi itu wajib gitu, menjadi salah satu rukun perkawinan. Kalau dalam rujuk ini dia hukumnya sunnah, karena karena rujuk adalah hak suami, maka untuk merujuknya tidak diperlukan syarat kerelaan dari pihak istri atau pihak wali gitu. Kemudian di sini pasti segala sesuatu dalam Islam, syariat Islam itu pasti ada hikmahnya gitu ya, ada pelajarannya. Di sini yang pertama kita bahas mengenai hikmah talak. Nah, yang pertama adalah sarana untuk memilih pasangan hidup yang lebih harmonis, pasangan hidup yang lebih baik dan harmonis gitu. Mungkin saja sebelumnya itu pasangannya kurang baik atau mungkin dia tidak taat seperti itu ya, maka dari talak mungkin dia akan mendapatkan pasangan yang lebih baik, lebih harmonis seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bentuk pengakuan Islam akan realitas kehidupan dan kondisi kejiwaan yang mungkin berubah dan berganti gitu. Jadi ini sudah menjadi sunnatullah gitu ya, dalam kehidupan memang ada peristiwa seperti ini gitu, dan memang kondisi kejiwaan orang itu berubah-ubah gitu. Terlebih hati kita kan juga yang menggerakkan adalah Allah. Kemudian kondisi kejiwaan orang kan nggak mesti stabil gitu, ada kalanya dia memuncak emosinya ketika ada masalah, kemudian mungkin dia memang benar-benar stres atau sebagainya gitu ya. Memang kehidupan ini dinamis gitu, jadi bisa berganti-ganti, berubah-ubah. Begitu juga dengan keadaan jiwa seseorang. Kemudian yang ketiga adalah menghindari suami yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. Jadi mungkin aja talak itu suami istri itu bercerai karena memang suaminya yang tidak baik, tidak bisa menjalankan kewajibannya seperti itu. Kemudian yang keempat adalah memberi kebebasan untuk memilih sejauh yang dibolehkan oleh agama. Kemudian yang kelima adalah menghindari diri dari kejahatan yang mungkin dilakukan oleh suami atau istri. Jadi kalau makan sudah tidak memungkinkan lagi untuk bersama, tidak bisa dipertahankan, ya boleh aja talak seperti itu kan. Dan selanjutnya adalah hikmah rujuk. Yang pertama adalah dapat mengembalikan keutuhan rumah tangga yang pernah retak antara kedua belah pihak. Jadi kan mungkin kalau masih bisa diperbaiki, ya silahkan rujuk kembali, diperbaiki gitu kan.
kemudian memperbaiki hubungan antara suami istri, kemudian menyelamatkan keturunan, karena kasihan juga ya, biasanya mungkin walaupun tidak semuanya anak broken home itu apa ya, menjadi gagal dalam perkembangannya. Nah, tapi mungkin kebanyakan seperti itu gitu ya. Jadi kebanyakan anak-anak dari orang tua yang bercerai itu kan ya mungkin terhambat perkembangannya dan sebagainya. Walaupun mungkin nggak semuanya ya, tetap ada yang dia dalam perkembangannya tetap baik juga ada gitu. Tapi sebagai rujuk ini juga sebagai salah satu menyelamatkan keturunan. Kemudian selanjutnya adalah mempererat hubungan keluarga kedua belah pihak. Kemudian yang terakhir adalah mencegah atau menghindari putusnya tali silaturahim antar muslim. Jadi biar bersatu kembali gitu ya, biar silaturahminya semakin terjalin lagi. Jadi gitu ya. Nah, mungkin untuk tambahan pengetahuan, walaupun suami istri itu bercerai, tapi status anak itu tetap sebagai anaknya si ibu dan sebagai ayahnya si bapak gitu. Jadi ketika suami istri bercerai, si bapak ini tetap wajib untuk menafkahi anaknya, seperti itu. Jadi ini mungkin pembahasan kita kali ini terkait talak dan rujuk. Silahkan bisa dibaca lagi bukunya, dipelajari lebih lanjut, dibaca lebih mendalam dan dipahami. Silahkan jika ada yang masih bingung boleh ditanyakan, seperti itu ya. Boleh lagi mungkin menambah-nambah pengetahuan, boleh sambil lihat membaca buku-buku fikih ya terkait talak dan rujuk, atau mendengarkan ceramah seperti itu, karena ini penting sekali ya gitu, karena kedepannya pasti kita semua juga ingin menikah, seperti itu ya, dan semoga kita terhindar atau terjauh dari talak ini gitu ya. Baik para siswa sekalian, untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup ya, penjelasan materi dari saya sampaikan sekian. Silakan nanti kalau ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, silakan boleh kita diskusikan bersama gitu. Oke, mari kita akhiri belajar kita pada tema talak dan rujuk ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.